Ya, untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung melalui video conference ada Pak Arya Santoso, Presiden Director dari CSA Institute. Selamat pagi Pak Arya, Selamat pagi Mas Vicky. apa kabar Pak Arya? Sehat ya Baik, Pak? sehat. Baik, terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini. Semoga sehat selalu, Ya, tidak kemudian seperti saya yang sedang terkena flu dan juga batuk nih Pak ya. Baik, oke, Pak Arya, semoga fit lagi ya. kalau kita bicara mengenai pergerakan IHSG nampaknya fit terus. Semoga ini juga kondisi yang kita harapkan kepada kondisi kesehatan kita di musim pancaroba ini. IHSG fit terus karena terus mencapai all time high di level 8.394,59 di penutupan perdagangan di hari Jumat lalu. Apakah ini kemudian mencerminkan kondisi ekonomi yang secara fundamental memang kuat atau hanya Ya, memang kemudian ini kita ditopang oleh perhatikan kekuatan sentimen dari sementara saja? IHSG ini di bulan November cenderung meningkat ya. Kita lihat dalam satu pekan itu membentuk puncak-puncak yang lebih tinggi secara harian. Jadi kita melihat bahwa di bulan November ini mulai ada kekuatan kembali ya. Padahal di bulan Oktober itu konsolidasinya sepertinya bikin agak was-was ya, sempat turun di area support rata-rata selama 3 bulan terakhir begitu. Jadi kalau kita katakan bahwa ada kekhawatiran juga apakah secara fundamental itu tercermin dari kenaikan IHSG kembali. Memang kita melihat adanya juga switching ya dari yang bobotnya besar tapi dianggap over value juga sekarang kembali ada aliran lagi ke perusahaan-perusahaan yang memang cukup baik dan relatif murah, itu mulai ada arus inflow kembali. Oke, kondisi ekonomi apa yang ada di dalam negeri sehingga ini dinilai favorable oleh pelaku pasar ataupun khususnya investor luar negeri begitu sehingga memilih atau lebih memilih market Indonesia dibandingkan dengan market yang lain? Ya, kita melihat juga bahwa dalam penurunan suku bunga di market global, kemudian Indonesia sementara masih mempertahankan suku bunga yang ada sehingga Mhm. menahan terjadinya outflow gitu. Jadi dari kupon yang ada di obligasi juga cukup terjaga, dan kemudian dari sisi growth story di Indonesia, population yang cukup banyak ya, terus ada bisnis dalam berbagai bidang bisnis itu mempunyai market yang cukup baik di Indonesia, itu juga cukup favorable. Dan sementara ini secara political unrest juga sudah mulai berkurang ya, stabilitas di Indonesia sudah mulai terlihat cukup tenang, sehingga ini akan juga menjadi suatu hal yang menjadi perhatian bahwa Indonesia merupakan pasar yang menarik juga. Baik, kalau kita lihat sektor properti dan energi yang memimpin kenaikan di perdagangan di hari Jumat lalu, apakah ini menandakan sebetulnya rotasi sektor sedang terjadi dari big banks ke sektor yang lebih cyclical, Pak Arya? Ya, sebenarnya kalau memperhatikan dari big banks itu penurunannya sudah cukup ini ya, dari jangka menengah ya. Kita lihat dari tahun lalu, di akhir tahun lalu itu sudah terjadi penurunan sesungguhnya. Jadi bukan baru di tahun ini ya. Karena boleh dikatakan puncaknya itu di akhir tahun 2024 itu sudah mulai turun ya dari big banks. Jadi memang di berbagai sektor itu menjadi suatu perhatian yang lain, tapi kita lihat di infrastruktur juga memimpin kenaikan sesungguhnya di hari Jumat ya. Jadi memang di sektor-sektor seperti energi dan properti itu terlihat ada kenaikannya di urutan kedua dan ketiga ya. Tetapi memang rotasi sektor ini terjadi terus-menerus dalam siklus gerakan minor, gerakan intermediate maupun gerakan primernya. Jadi memang ada rotasi sektor secara cyclical seperti itu. Baik, kalau kita lihat secara spesifik untuk sektor energi, Pak Arya menguat signifikan, apakah ini lebih dipicu oleh tren harga komoditas global atau ada katalis MSCI sebetulnya? Ya, katalis MSCI juga memang ada ya, tetapi kalau kita lihat kalau tren komoditas global dari batu baranya sebenarnya nggak terlalu boleh dikatakan nggak terlalu ada peningkatan secara signifikan ya, tetapi ini ada alasan yang berbeda ya, karena ada emiten yang masuk ke sektor energi yang kemudian ada kenaikan yang cukup kuat dan bobotnya ke indeks cukup besar ya. Mungkin nanti detailnya kita bahas
emiten-emiten apa saja yang mungkin membuat mendorong sehingga sektor energi ini terlihat menguat cukup baik ya, lebih dari 1%. Baik, di balik distribusi penguatan yang disumbang oleh beberapa sektor, tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana sebetulnya terjadi pergerakan sektoral ataupun rotasi sektoral lah ya, Ya. yang dari big banks kemudian ke sektor-sektor yang bersifat cyclical. Tapi salah satu emiten dari big banks yaitu adalah BBCA ini masih menjadi motor penggerak indeks. Apakah Ya. valuasinya di tengah penguatan ini masih wajar untuk level harga sekarang atau sudah mulai overvalued atau overbought, Pak Arya, untuk BBCA? Ya, BBCA itu memang selalu dikatakan cukup premium ya dibandingkan dengan bank yang lain, dianggap cukup favorit sehingga di harga yang lebih tinggi secara valuasi pun berani dibeli ya dibandingkan bank yang lain gitu. Cuma memang ada keunggulan tersendiri di BBCA, dari return on equity-nya lebih besar ya, bahkan bisa double dibandingkan yang lain gitu. Bahkan kalau dikatakan keunggulan ini merupakan satu favorit dari para investor. Jadi kalau dikatakan apakah cukup jadi overvalue sekarang, relatif dibandingkan bank yang lain kelihatan lebih mahal ya, tetapi kalau kita lihat ada keunggulan kemampuan menghasilkan keuntungannya lebih baik, itu maka boleh dikatakan cukup fair dan bahkan bisa dilakukan strategi yang terbaik, yaitu cicil beli ya untuk Ya. bisa cost averaging. Ada target secara teknikal untuk BBCA, ataupun mungkin secara harga lah ya, sampai dengan akhir tahun misalnya gitu yang dinanti oleh pelaku pasar sehingga kemudian walaupun harganya sudah overbought gitu, harganya sudah overvalued, tapi ya tetap aja Uh, masuk gitu. Mungkin ada target yang lagi ditunggu oleh pelaku pasar? Ya di kisaran 8.900 sampai di kisaran 9.000 itu masih ada kemungkinan upside ya, lanjutan dari BBCA sampai akhir tahun, masih ada ruang untuk bergerak naik sampai di kisaran harga 9.000-an. Baik, dari BBCA kita bergeser ke DSSA, Pak Arya, yang naik signifikan Ya. dan berkontribusi paling besar ke indeks. Apakah ini sebetulnya cerminan optimisme pasar terhadap sektor energi atau spesifik secara fundamental ataupun mungkin aksi korporasi yang dilakukan oleh emiten sehingga akhirnya membuat emiten ini tampak menarik di mata investor? Ya, ini boleh dikatakan sebenarnya ada pemahaman yang lebih mendalam perlu ya dalam kondisi perusahaan ini. Memang sektor utamanya itu energi, ya energi, infrastruktur digital dan teknologi, dan juga ada investasi. Nah, yang kita lihat bahwa awalnya itu memang pertambangan batu bara, ya pembangkit listrik gitu, sehingga tapi ada layanan internet, TV berbayar, data center. Nah, ini yang kemudian dianggap ini perusahaan energi ya, karena memang secara pencatatan awalnya bisnis utamanya di batu bara, pembangkit listrik, terus itu ada energi terbarukan, panas bumi, tenaga surya ya. Tapi yang menjadi sentimen utama pada saat ini kenapa ada kenaikan yang boleh dikatakan dalam beberapa waktu terakhir itu cukup melonjak dengan cepat begitu, ini adalah ketika memenangkan lelang dari lelang frekuensi yang 1,4 GHz untuk regional 2, regional 3. Jadi di area Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulawesi itu di-cover oleh DSSA melalui anak perusahaannya di Eka Mas Republik. Nah, ini yang membuat suatu sentimen untuk memperluas layanan internet berkecepatan tinggi yang fixed wireless access ya. Nah, ini yang mendorong ya. Jadi sebenarnya bukan sentimen dari harga batu bara atau komoditasnya, tetapi adalah ketika ada nilai penawaran ratusan miliar ya untuk regional 2 dan 3 ini yang kemudian mendorong sehingga minat investor masuk ke perusahaan ini. Ada target-target baru yang berusaha ditembus oleh DSSA ataukah pelaku pasar ataupun investor perlu mewaspadai potensi profit taking di saham-saham yang sudah menguat signifikan seperti DSSA ini, ataupun mungkin kalau kita mau membahas cuan sedikit juga Ya. seperti apa, Pak Arya? Ya, kalau kita perhatikan memang rally-nya ini udah cukup panjang ya. Kita lihat dalam beberapa bulan terakhir pada saat mempersiapkan lelang frekuensi ini. Jadi boleh dikatakan sebenarnya dari kuartal 1 itu sudah mulai rally ya. Dan sedangkan setelah pengumuman dari sebagai pemenang lelang, salah satu sebagai pemenang lelang itu boleh dikatakan sell on news, dan kemudian belum membentuk lagi puncak yang lebih tinggi ya secara pergerakan harga. Kita lihat sempat di 118.000 puncaknya, dan sekarang penguatan ini boleh dikatakan suatu kesempatan bisa sell on strength untuk para investor jangka pendek ya, tetapi kalau secara jangka panjang sangat mungkin lagi terjadi rally, jadi untuk bisa buy on weakness untuk mereka yang holding periodnya agak panjang.
Oke, dari cuan dan juga DSSI kita bergeser ke aksi IPO Superbank. Apakah ini kemudian bisa menjadi katalis positif bagi ekosistem teknologi MTech secara keseluruhan atau Anda melihat seperti apa IPO ini, Pak Arya? IPO ini sebenarnya menarik karena size-nya besar ya. Kita lihat diperkirakan bisa mengumpulkan size sebesar 5 triliun untuk proceed IPO-nya. Kita lihat terus kita perhatikan juga MTech memiliki sekitar sepertiga dari Superbank, lebih dari 30% ya, sekitar 31% sekian begitu ya. Tapi yang menariknya adalah Superbank ini di tahun sebelumnya masih membukukan kerugian, tapi di tahun ini sudah membukukan keuntungan ya, sampai first half itu masih sekitar 20 miliar. Ada kemungkinan kenaikan keuntungan tambahan di tahun ini, di akhir tahun ini, dan masih perlu perhatian untuk stabilitas bisnis dari Superbank sendiri ya. Tapi kalau katalis positifnya ke MTech, tentu MTech juga kita melihat ada pertumbuhan secara keuntungan bisnisnya. Jadi sentimen ini membantu mendorong kenaikan di emiten MTech-nya. Baik.